Kan mungkin akan ada apa lagi sih gebrakan-gebrakannya di musik? The Upstairs ke depan itu kita mau rilis versi barunya Satelit sama akhir pekan. Jadi di Upstairs paling banyak sih emang ini ya, meremajakan artefak-artefak lah ya. Ya. Jadi kayak dari magnet-magnet, dari energi itu sebenarnya rekamannya ya walaupun itu album yang sangat sukses dari kita, tapi secara seniman sebenarnya kita belum mendapatkan kliknya di album itu waktu itu ya. Jadi ini aja penasaran masa lalu aja lah gitu. Jadi ada beberapa lagu yang harusnya banyak orang dengar tapi jarang didengar gitu, yang mungkin memutar lagu di skip. Nah itu yang kita mulai dari sana. Itu diremajakan lagi, mungkin ada di gaul kan seperti itu. Ada yang kita rekam ulang, ada beberapa yang kita remix, yang gitu kita ini. Jadi waktu kayak manet banyak pengetahuan mixnya waktu itu masih ala kadarnya, yang penting deadline keluar bisa kayak gitu. Nah sekarang dibikin lebih ramah di kuping lah. Mungkin kenapa dua lagu itu duluan, Mas? Kenapa terutama itu karena itu favorit gue sih ya, awalnya sih emang gitu ya. Jadi Satelit itu menurut gue itu lagu di Upstairs yang liriknya termasuk yang gue bangga banget menulis lagu Satelit sih gitu. Jadi gitu ya, anak-anak juga bermain dengan cara yang berbeda. Aransemennya juga nggak seperti lagu-lagu di Upstairs yang lainnya. Terus ini juga akhirnya berkolaborasi sama seniman cewek, ada namanya Olivia Stan. Nah dia yang menginterpretasi lagu ini secara visual. Mas, kalau menanggapi ini Mas, Matraman sudah 20 tahun, seperti apa dari Matraman 20 tahun. Matraman itu emang album apa ya, bisa dibilang album yang kita melakukan itu secara senang-senang, pengetahuan ala kadarnya. Yang kita inginkan cuman ya eksplorasinya juga kita masih banyak belum tahu apapun waktu itu ya, cuman kita ini ya termasuk album Hajar Bleh buat gue. Hajar Bleh. Jadi Hajar Bleh alhamdulillah banyak yang suka ya. Jadi emang kita pengen hal baru, ingin keluar dari kebiasaan ya, seperti itulah Matraman. 20 tahun. Jadi pas gue denger dulu Matraman sama sekarang berkarya, emang ya udah banyak perkembangan ya, itu atau awal lah. Akan ada rilisan vinilnya juga Mas katanya? The Majors katanya sih akan reissue album Matraman ya, 25 tahun. The Majors akan ada di reissue lagi untuk yang kedua kalinya di The Majors dengan improvement artwork. Ada beberapa improvement artwork yang berbeda dari yang pressingan pertamanya. Sebelumnya demand-nya gimana Mas? Di main album Matraman di The Majors ya, yang itu waktu vinyl itu sangat ajaib sih, dalam waktu 1 jam ludes seketika. Terus antriannya sangat panjang. Terus terang gue kaget juga ngeliat album gue diapresiasi seperti itu. Orang sampai antri mengular di The Majors Kemang waktu itu untuk mendapatkan album Matraman. Terus besoknya harganya udah jadi 3 juta. Collectible item ini. vinilnya ya Mas? Iya, vinyl. Jadi 3 juta? Iya, jadi hari kedua udah ada dijual di Blok M dengan seharga 3 juta. Dari harga? Dari 350. Menurut lo apa yang membuat angka itu semakin naik sih Mas? Gue nggak paham deh, waktu itu orang emang demand-nya segitu besarnya dan emang dibikin rare gitu ya, emang The Majors selalu ngeluarin terbatas gitu kan. Nah, terus ternyata sebegitu banyaknya orang yang ingin memiliki album itu, jadi sempat sampai 2-3 juta. Gue denger juga kalau lebih dari itu pernah gitu ya, jadi sempat jadi beberapa yang memiliki koleksinya sampai double gitu, jadi berani menjual dengan harga mahal. Gokil sih, maksud gue ya itu sih saya apresiasi aja sih, jadi gitu ternyata sebegitu ini. Cuma kalau dirilis gini yang beli 3 juta kaget kali ya. Mas Jimmy kan lagu Matraman 20 tahun bertahan, terus lagu-lagu lain juga masih terus diputar gitu. Mungkin untuk
royaltinya upstairs seperti apa sih Royalti di upstairs terhadap lagu-lagu yang masih diputar gitu sampai sekarang? gimana tuh maksudnya ya? Kayak kan banyak lagu Matraman dari si Hmm, Gangster dan iya, iya. lain-lainnya gitu. Ya kalau secara royalti gue sih secara precise gue belum bisa mengungkapkan gimana ya bahasanya ya waktu itu. Cuman emang gue hidup dari album itu sih sampai sekarang sih. Ya, pasti cuma kalau secara precise berapa gue ini udah berapa aset yang gue dapat dari itu gue. Oh. Tapi yang pasti itu album itu sampai sekarang masih apa bahkan artworknya masih diburu lah sama apa memang. Ya, sekitar. Berarti untuk royaltinya maksudnya masih dapat nggak sih? Masih berjalan sih Masih karena, berjalan. karena kan ya sekarang udah zamannya independen ya dari DSP juga langsung direct ke kita terus dari apa namanya publisher Yeah. dari hak tayang segala macamnya sampai sekarang sih kalau royalti musik Indonesia udah semakin baik sih siap. semakin baik Siap. belum baik banget sih Siap. tapi udah baik. Berarti kalau Mas Jimmy nih sebagai pencipta lagu juga Mas sama penyanyi. Sekarang kan carut marut royalti nih seakan nggak bisa nggak masalahnya nih nggak selesai. Ini kalau Carut marut royalti. iya pandangan dari Mas Jimmy sendiri seperti apa Mas? Mungkin yang carut marut ini ketika ada penyanyi pop Mm-mm. yang memakai arranger atau komposer lain gitu. Iya. Cuman kalau gue emang kasusnya gue memiliki hak cipta gue sendiri gitu. Jadi kalau dari gue sih emang sebenarnya memang kalau dari royalti ini kan lebih banyak dititik beratkan kepada songwriter. Iya. Tapi untuk gue sendiri gitu, ya gue secara songwriter gue masih menulis lagu karena terpancing oleh progresi chord dari gitaris gue atau dari beat dari drummer gue atau bahkan dari bassline bass gue. Jadi ya itu menurut gue buat gue hasil dari album gue yaitu kan gue spread ke beberapa orang yang terlibat langsung gitu terlibat langsung itu dari tampil gue di situ. Nah itu gue masih bujaki sih sampai sekarang. Jadi gue masih share ke Kubil, gue masih share ke Pandu, ke Freddy, ke Yusak yang masih aktif di ini. Sebenarnya sih seperti itu. Tapi kan lanjut Mas. Ya seperti kayak gue memakai lagu, meremake lagu Kuning lah contohnya. Gue masih tetap menyebut Marky sebagai pencipta lagu ini, Marky dari Rumah Sakit, dan bahkan dari proyek-proyek lain yang berhubungan dengan Kuning pun gue berhubungan langsung masih tetap dengan anak-anak Rumah Sakit seperti itu. Moralnya sih seperti itu ya. Oh iya. Artinya ketika membawakan lagu Kuning di panggung, Bang Jimmy menghubungi Ya, itu gue izin. izin itu pasti. Iya. Itu izin udah pasti ya. Marky dan Rumah Sakit itu kan emang kolega lama lah ya. Jadi Iya. gitu ya. Jadi itu emang gue bahkan masih menyebutkan ketika di atas panggung dengan him ya, ini adalah tribut untuk band hip hop terbaik Indonesia, seperti itu juga orang-orang langsung tahu ini tentang siapa gitu. Ya, seperti itu. Ini kan masalah royalti kan jadi kayak kasus klasik gitu ya. Iya benar. Dan sampai akhirnya gongnya di sekarang tuh mau revisi undang-undang hak cipta gitu. Itu mungkin pendapatnya seperti apa Mas? Undang-undang hak cipta gue belum revisi undang-undang hak ciptanya seperti apa, gue belum ini ya. Sebenarnya ini kan masalah moral sih ya kalau masalah penciptaan lagu, hubungan lo dengan pencipta lagu gitu, dengan arranger gitu. Cuman memang waktu dulu pencipta lagu dengan para performer itu mungkin terjadi ini ya penjualannya secara beli putus gitu ya. Iya, dulu ya. Belum paham gitu soal ini. Ketika lagu itu besar dengan performer, nah akan terjadi kasakusuk, sebenarnya seperti itulah ya. Jadi memang edukasinya mungkin kepada para pencipta lagu memang mesti harus clear tentang kerjasama dia dengan para performer gitu ya, para pemakai lagunya dia. Sepertinya kalau gue sih lebih ke depannya gitu ya. Kalau yang ke belakang
gue yakin sangat kusut sih pasti. Tapi Mas Jimmy lebih menyetujui direct license atau mungkin royalty performance dari LMKM? LMKM, nah ini menarik sih ya. Gue sampai sekarang masih belum terdaftar di LMKM, cuman beberapa kali gue performance itu dipotong sama LMKM dan gue belum tahu kemana gitu. Dan LMKM juga ya gue berhubungan dengan salah satu LMKM, tapi emang ya sampai performance terakhir gue juga masih ada pemotongan berapa persen di tiket, berapa persen bahkan di podcast gue gitu. Nah itu masih ada. Nah itu gue masih belum jelas sampai gue intinya jelas gue akan mungkin gue akan gabung dengan LMKM. Tapi sampai sekarang gue masih belum ada kejelasan soal itu. Gue sampai ini clear, gue sih setuju sih sama LMKM asal clear gitu ya. Karena semudah lo bisa menelpon kita di di akun Instagram kita gitu ya, masalah share ini katanya untuk para pencipta lagu loh. Pencipta lagu juga belum masuk sama sekali ke gue kok yang kayak gitu. Dari LMKM ya mungkin katanya emang sistemnya sedang lagi dibangun ya, semoga dibangun dengan baik lah ya maksudnya gitu. Kalau itikatnya memang baik, sampai kita dengan baik ya aku pasti akan mendukung. Kalau gue sih begitu. Mungkin kalau selain ini di luar dari LMKN ya, mungkin lebih secara umumnya gitu. Untuk undang-undang yang mengatur soal hak ekonomi buat songwriter itu, kalau menurut Bang Jimmy memang masih patut direvisi lagi atau ya udah segitu aja? Ini pengetahuan gue belum sampai ke itu ya, undang-undang itu seperti apa gitu ya. Gue belum membaca sampai jelas gitu ya. Cuman emang kalau menurut gue sih ini sih masalah moral sih sebenarnya sih gitu Mas. Yang mesti diperbaiki masalah moralnya dulu aja sih. Misalnya kita manggung udah mendapatkan exposure, udah mendapatkan manfaat sebegitu besarnya ya, seharusnya emang ya balik ke moral sih sebenarnya sih. Mungkin buat yang muda-muda gitu ya, untuk ketika lo berhubungan dengan para pencipta lagu ya mungkin harus seperti itu. Sebenarnya juga mungkin kita kayak gue dengan rumah sakit gitu, atau gue pengen banget memainkan lagunya Hari Sabar gitu ya untuk yang di Chandra Darusman gitu, kayak beberapa lagu Hari Sabar, terus atau beberapa lagu siapa sih Junaidi Salat atau Dedi Stanzah gitu ya. Untuk itu pun gue akhirnya jadi benar-benar sampai ketemu mufakatnya baru gue bisa berani merilis itu sih. Ya, tapi kalau untuk merekam secara pengkaryaan ya, itu untuk mulai sih nggak apa-apa sih kalau gue bilang sih. Itu juga akan melestarikan nama beliau-beliau tersebut kalau buat gue gitu. Tapi emang untuk mufakatnya, nah baru ketika mufakat udah dapet, barulah itu lebih ringan untuk dirilis kalau gue sih gitu. Tapi ini kan balik lagi sebenarnya urusannya simpel, lebih ke masalah moral, masalah ke masalah ya tata krama lah ya istilahnya gitu. Iya, mufakat pertamanya lah kalau gue sih. Iya. Nah, dengan masalah moral, masalah tata krama itu tadi, pada akhirnya kan sebenarnya berjalan atau tidaknya undang-undang itu kan bisa dibilang ya kalau urusan moralnya selesai ya undang-undang belakangan gampang gitu kan. Nah, cuman sekarang teman-teman musisi ada yang menggugat undang-undang yang ke MK. Gue belum bisa ngomong soal undang-undang ya, karena emang gue belum ini ya. Gue belum bisa ngomong soal undang-undang yang teman-teman yang menggugat segala macam ini. Gue belum bisa berbicara sebegitunya, karena memang di kasusnya adalah gue emang musisi mandiri lah ibaratnya ya. Gue menciptakan karya sendiri, memproduksi lagu-lagu sendiri, sampai gue memasarkan sendiri gitu ya. Nah, untuk hal ini gue memang belum ketemu tuh pergesekan dengan para pencipta lagu ya, para pengubah lagu sih gitu. Karena ya gue berada di pengubah lagu juga, performer juga gitu. Ya kalau gue sih bang, komen gue sih ketika lo mulai berkarya soal musik, emang harus ada dari sekarang sudah ada pahit di depannya sih gitu. Bahasanya begitu ya mas. Mendingan pahit di depan, sejahtera berikutnya gitu. Mufakat berikutnya itu mantap. Siap. Udah? Oke.